14 negara terancam lenyap jika Perang Dunia III meledak. RI Situasi geopolitik dunia saat ini sedang memanas. Ketegangan yang terjadi antara beberapa negara besar berpotensi memberikan imbas tidak enak bagi deretan negara lain. Kasus terbaru adalah ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat dan NATO. Konflik antara Moskow dan Kiev yang melibatkan Washington dan NATO saat ini diyakini bisa memicu Perang Dunia III. Rusia diyakini sejumlah kalangan akan menyerang Ukraina, di mana intelijen Barat mengklaim sekitar 100.000 pasukan sudah berada di wilayah sekitar perbatasan kedua negara. Di sisi lain, Amerika Serikat dan NATO juga telah mengirimkan pasukan, kapal perang, dan jet tempur ke wilayah Laut Hitam karena permintaan Ukraina. Meski bekas Uni Soviet, Ukraina sekarang merapat ke NATO. Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Mark Milley menyebut perang adalah hal mengerikan. Jika terjadi, hal itu akan membuat banyak korban berjatuhan, begitu juga dari pihak Rusia. Jika dilepaskan di Ukraina, itu akan signifikan dan mengakibatkan sejumlah besar korban. Dan bisa Anda bayangkan seperti apa itu di daerah padat, sepanjang jalan, dan sebagainya. Ini akan mengerikan, akan buruk, ungkap Milley, dikutip dari Sky News pada Senin, 7 Februari 2022. Kondisi geopolitik lain yang menjadi perhatian adalah tensi tinggi antara China dan Amerika Serikat. Belum lama ini, pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mengizinkan diplomatnya yang berada di China untuk meninggalkan negara itu. Dampak ketegangan geopolitik ini pun juga memiliki efek besar kepada Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina memicu ketidakstabilan di pasar global. Diketahui indeks saham utama Rusia jatuh dan Bank Sentral menghentikan pembelian mata uang asing setelah rubel merosot. Bila kondisi ini tidak terkendali, maka bisa mempengaruhi harga komoditas khususnya energi. Indonesia sebagai pengimpor bahan bakar minyak BBM akan terkena imbas cukup berat dari sisi APBN maupun inflasi. Itu mengaruhi dampak ke komoditas energi baik gas dan minyak, kata Sri Mulyani. Jadi ini yang kita kelola di 2022. Selain RI, berikut daftar 14 negara yang berpotensi terdampak jika Perang Dunia Ketiga menjadi seperti dihimpun Leisure. Yang pertama India, yang kedua Mesir, 3 Perancis, 4 Korea Selatan, 5 Iran, 6 Inggris, 7 Pakistan, 8 Israel, 9 Afghanistan, 10 Cina, 11 Rusia, 12 Suriah, 13 Korea Utara, dan yang terakhir Amerika Serikat. Amerika Serikat memperhitungkan gabungan kekuatan Rusia dan China baik secara militer maupun ekonomi. Untuk itu, Amerika Serikat langsung memberi peringatan terhadap China jangan coba-coba membantu Rusia dalam konflik di Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengancam bisnis China dengan hukuman ekonomi jika mereka memutuskan untuk bekerja dengan Rusia. Di sisi lain, Rusia dan China punya hubungan yang kuat dan sepaham baik di bidang ekonomi maupun militer. Bahkan Rusia dan China secara langsung mampu memberi perlawanan terhadap kekuatan Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat masih menyimpan senjata rahasia berupa sanksi yang menyakitkan jika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Sanksi yang sama akan diterapkan kepada China jika negara komunis itu berniat membantu Rusia. Price mengklaim Amerika Serikat memiliki serangkaian alat yang dapat digunakan jika melihat perusahaan asing termasuk yang ada di China membantu Rusia. Jika Rusia berpikir bahwa itu akan berada dalam posisi untuk mengurangi beberapa konsekuensi itu dengan hubungan yang lebih dekat dengan China, itu tidak terjadi, ujar Price. Ini benar-benar akan membuat ekonomi Rusia dalam banyak hal lebih rapuh. Price memperingatkan mengacu pada sanksi hipotesis Amerika Serikat terhadap Moskow atas invasi hipotetis Rusia ke Ukraina. Price terus memperingatkan Rusia bahwa mereka tidak dapat bertahan tanpa Barat. Apalagi selama ini sudah banyak melakukan transaksi. Dalam konferensi pers yang sama, Price mengklaim memiliki bukti intelijen Amerika Serikat bahwa Rusia merencanakan serangan bendera palsu di Ukraina untuk membenarkan invasi ke negara itu. Dikutip RT.com, Moskow telah berulang kali menepis tuduhan bahwa mereka merencanakan invasi ke Ukraina. Tiongkok menyatakan mendukung Rusia dalam pertikaiannya dengan Barat atas Ukraina. Dukungan itu diungkapkan dalam persetujuan yang diberikan Tiongkok terhadap Rusia bahwa aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat tidak boleh menerima anggota baru. Permintaan agar NATO berhenti berkembang datang setelah pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Pemimpin Rusia tersebut memuji hubungan antara kedua negara, menyebutnya bermartabat. Dalam dokumen strategi panjang, Moskow dan Beijing mengecam apa yang mereka katakan sebagai peran destabilisasi Washington dalam keamanan global.
Para pihak menentang ekspansi NATO lebih lanjut dan menyerukan Aliansi Atlantik Utara untuk meninggalkan pendekatan ideologis era Perang Dingin, kata dokumen itu. Dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Al Jazeera, mereka mendesak penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara lain. Seruan itu menggemakan tuntutan dari Rusia di pusat negosiasi intensif selama berminggu-minggu antara Moskow dan Barat, di bawah bayang-bayang potensi konflik. Negara Barat menuduh Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di perbatasan Ukraina pro-Barat dalam persiapan untuk invasi. Mereka telah berjanji untuk menjatuhkan sanksi yang menghancurkan pada Moskow jika menyerang. Akan tetapi Rusia telah membantah rencana semacam itu. Dokumen yang dirilis oleh Beijing dan Moskow juga mengkritik dampak negatif Washington terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Rusia dan Tiongkok juga mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan aliansi pertahanan AUKUS termasuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dmitry Babich, seorang analis politik di perusahaan berita Rosia Segotnya, mengatakan Amerika Serikat dan NATO harus mengubah kebijakan mereka terhadap Rusia dan Tiongkok. Kedua negara menghadapi tantangan yang sama, bahaya yang sama dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Katanya menyebut kebuntuan atas Ukraina perkembangan yang sangat disayangkan. Rusia tidak menginginkannya, Tiongkok tidak menginginkannya, tapi seperti yang kita ketahui dari sejarah, ancaman bersama ancaman nyata menyatukan negara lebih baik daripada aliansi formal manapun, kata Babich. Kanselir Jerman Olaf Scholz adalah pemimpin Eropa terbaru yang mengumumkan kunjungan ke wilayah itu, mengatakan dia akan pergi ke Ukraina pada 14 Februari dan Rusia pada hari berikutnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Moskow pada Senin mendatang dan Kiev pada Selasa untuk melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Rusia dan Ukraina. Pertemuan Putin dengan Xi Jinping terjadi setelah Amerika Serikat mengatakan memiliki bukti rencana Moskow untuk memfilmkan serangan Ukraina palsu terhadap Rusia untuk membenarkan serangan terhadap tetangganya. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Amerika Serikat memiliki informasi bahwa Rusia kemungkinan ingin mengarang dalih untuk invasi, tetapi tidak memberikan bukti. Rusia yang telah berulang kali membantah rencana invasi mengatakan klaim Amerika Serikat tidak masuk akal.